Baik, Bapak Ibu, jadi izin untuk melanjutkan beberapa mungkin saya akan skip karena sudah disampaikan tadi. Jadi ini rangkaian panjangnya Bapak Ibu, mulai dari Bapak Ibu mendaftar, lapor diri, sampai dengan pembelajaran PPG ya di ruang GTK sampai nanti UKP PPG ya. Nah, jadi dalam UKP PPG seperti yang sampaikan tadi ada dua jenis ujian, ya ada ujian tertulis dan ada ujian kinerja. Tadi sudah disampaikan bagaimana teknis pelaksanaan ujian kinerja. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa berfokus untuk ujian tertulis. Ya. Nah, jadi di ujian tertulis ini ada dua jenis tes, Bapak Ibu. Ya, ada tes objektif dan ada juga tes subjektif. Nah, nanti secara objektif Bapak Ibu akan mengerjakan soal, begitu ya. Sedangkan tes subjektifnya Bapak Ibu akan menulis atau mengetik tepatnya, begitu ya, uraian reflektif studi kasus ya. Setelah nanti Bapak Ibu menyelesaikan tes objektif. Baik. Ya, di sini memang di UKP PPG lengkap Bapak Ibu ya. Jadi calon guru dan guru tertentu. Nah, bagi Bapak Ibu silakan berfokus pada bagian guru tertentu atau GT-nya Bapak Ibu. Nah, untuk guru tertentu, Bapak Ibu dilaksanakan secara daring dan berbasis domisili. Jadi berbasis domisili ini maksudnya Bapak Ibu akan mengerjakan di kediaman Bapak Ibu. Ya, apakah harus di rumah? Tidak harus Bapak Ibu. Yang penting nanti tempat Bapak Ibu mengerjakan itu akses internet dan aliran listriknya stabil. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mencoba dan nanti pun akan ada simulasi sebelum hari H untuk UTBK. Jadi Bapak Ibu akan mengecek segala sesuatunya, kesiapan termasuk perangkat Bapak Ibu ya untuk melaksanakan UTBK. Nah, di tes objektif ada dua bentuk Bapak Ibu ya, yaitu PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ini fokus pada pedagogi yang Bapak Ibu miliki masing-masing dan juga SJT, Situational Judgment Test. Dan untuk tes subjektifnya, ini yang saya sampaikan tadi, jadi Bapak Ibu fokus pada studi kasus reflektif. Jadi yang sudah pernah Bapak Ibu, permasalahan yang Bapak Ibu alami sampai strategi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu nanti ditulis di uh, studi kasus. Ya. Ya. Nah, dalam tes objektif, yaitu ada 50 soal, ya, dengan durasi pengerjaan 120 menit. Nah, ini kemarin ada update ya, jadi tidak harus sampai habis 120 menit sebelum Bapak Ibu masuk ke tes subjektif. Jadi, kalau tidak salah, jika Bapak Ibu sudah menyelesaikannya dalam waktu 90 menit, begitu ya, nah, Bapak Ibu bisa lanjut ke tes subjektif. Nah, dalam tes objektif ini, ya ini ada dua tadi saya sampaikan, ya, jadi PCK dan juga SJT. Jadi nanti akan ada tes objektif terkait dengan pedagogi umum, kemudian mengkhusus bidang ilmuwan Bapak Ibu atau mata pelajarannya, dan nanti ada situational judgment test. Jadi nanti akan ada suatu kasus ya akan ditampilkan di layar di pertanyaan. Nanti Bapak Ibu akan memilih salah satu opsi yang paling tepat untuk ya yang relevan ya untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu kerjakan selama durasi 120 menit. Dan setelah Bapak Ibu menyelesaikan subtes pertama, istilahnya tes objektif ini, Bapak Ibu akan lanjut ke subtes yang kedua, yaitu tes subjektif ya. Nah, ini juga Bapak Ibu lakukan tepat ya pada saat setelah Bapak Ibu menyelesaikan tes objektif. Dan durasi waktu untuk mengetik atau membuat uraian studi kasus ini adalah 30 menit. Ya, dan nanti setelah Bapak Ibu mengerjakannya, nah ini yang disampaikan tadi di uji kinerja. Jadi penguji UKIN yang akan menilai ya studi kasus yang Bapak Ibu tulis nanti, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini bagian yang kisi-kisinya yang bisa Bapak Ibu siapkan dari sekarang, begitu ya. Karena berdasarkan pengalaman dan bahkan saat ini juga masih menilai di bagian studi kasus reflektif ada yang hanya menuliskan satu kalimat saja, begitu ya. Jadi tidak terlihat apa masalahnya, bagaimana solusinya, bagaimana keberhasilan dan bagaimana best practice-nya. Nah, jadi Bapak Ibu ada hal-hal yang harus Bapak Ibu siapkan dan bisa disiapkan sejak dini. Nah, untuk studi kasus reflektif
secara spesifik di tahun 2025 ini akan ada 4 konteks yang secara acak ya muncul di layar Bapak Ibu nanti. Ya, jadi konteks ini adalah yang mewakili kasus apa yang akan Bapak Ibu refleksi, ya uraikan dalam studi kasus refleksi ini. Nah, adapun 4 konteks tersebut, yang pertama adalah permasalahan terkait dengan media pembelajaran, kemudian masalah terkait dengan lembar kerja peserta didik, masalah terkait strategi pembelajaran, dan masalah terkait penilaian. Jadi akan ada 4 konteks permasalahan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang begitu ya. Jadi seandainya akan muncul diminta untuk menguraikan kasus masalah media, Bapak Ibu sudah punya rancangannya, tinggal menuangkannya pada saat ujian begitu ya. Nah, jadi setiap konteks ini akan Bapak Ibu uraikan secara reflektif terkait masalah apa yang pernah Bapak Ibu hadapi, misalnya terkait media, ya masalah apa yang pernah Bapak Ibu hadapi terkait dengan media. Jadi pembelajaran misalnya katakanlah siswa hasil belajar rendah karena medianya. Nah, itu masalah terkait media. Kemudian strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menanganinya? Apakah menggunakan media yang inovatif ya, atau media berbasis online atau media yang lain ya. Kemudian Bapak Ibu menguraikan bagaimana keberhasilannya. Apakah berhasil, sama saja, atau justru menurun begitu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu uraikan. Dan terakhir, hikmah apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari strategi yang Bapak Ibu terapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, ini ditekankan di sini mengapa studi kasus untuk tahun 2025 ini adalah sifatnya reflektif. Ya, karena ini senantiasa mengajarkan pada Bapak Ibu dan kita bersama sebenarnya ya. Jadi kita senantiasa ketika mengambil langkah untuk ke depan, kita selalu refleksi ya, bercermin dari apa yang sudah kita lalui sebelumnya. Ya, jadi masalah apa yang pernah kita hadapi, kemudian apa strategi yang harus dilakukan. Nah, jika tidak berhasil, strategi apa yang harus dibenahi gitu ya. Nah, itu sifatnya reflektif. Karena hanya yang beruntung ya yang bisa akhirnya merefleksi dan melakukan yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya gitu ya. Sehingga diharapkan kompetensi Bapak Ibu bisa terus meningkat. Meningkat dalam artian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama sebelumnya begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rubrik penilaian ya. Jadi sama seperti rubrik penilaian di UKIN, akan ada 10 skor yang dibagi menjadi 4 kategori spesifik, kurang sekali, kurang, baik, dan baik sekali. Nah, Bapak Ibu, ini kami contohkan jika nanti seandainya di pertanyaan Bapak Ibu diminta untuk menguraikan studi kasus reflektif terkait dengan masalah media. Nah, di sini sudah dijelaskan kisi-kisinya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mulai dengan deskripsi masalah atau kasus nyata. Ya, Bapak Ibu bisa mulai dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, kemudian kesulitan belajar siswa, begitu ya. Ya, sehingga ini dapat dijadikan sebagai latar belakang atau alasan untuk mengembangkan media pembelajaran yang akhirnya Bapak Ibu gunakan nantinya. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sebanyak 2 sampai 3 kalimat begitu ya, yang lengkap sehingga para penguji nanti bisa melihat apa sebenarnya masalah yang melatar belakangi atau menjadi alasan pengembangan media pembelajaran. Kemudian di bagian selanjutnya, Bapak Ibu mendeskripsikan upaya yang Bapak Ibu lakukan ya untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya dengan mengembangkan media. Ya, jadi silakan Bapak Ibu tuliskan media apa yang Bapak Ibu kembangkan ya untuk mengatasi masalah yang sudah Bapak Ibu uraikan sebelumnya. Nah, ini juga usahakan 2 sampai 3 kalimat Bapak Ibu untuk memperjelas medianya apa pertimbangan pemilihan media begitu ya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, silakan itu Bapak Ibu uraikan. Dan untuk bagian selanjutnya adalah hasilnya Bapak Ibu. Ya, setelah Bapak Ibu menerapkan atau mengimplementasikan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat untuk mengatasi masalah, apakah masalahnya teratasi? Nah, dengan kata lain, misalnya kalau hasil belajarnya rendah sebelumnya, dengan Bapak Ibu mengimplementasikan media pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan, itu meningkat. Nah, itu Bapak Ibu silakan uraikan dan diharapkan ada data yang spesifik menunjukkan berapa persen peningkatannya, misalnya seperti itu. Nah, itu akan apa namanya membuat penguji menjadi yakin begitu ya bahwa masalahnya teratasi. Dan di akhir Bapak Ibu membuat
best practice-nya. Jadi praktik baik yang Bapak Ibu ini menjadi pengalaman yang baik. Bentar. Sepertinya ada yang oke, ya baik. Ya, jadi di bagian akhir Bapak Ibu menguraikan, mendeskripsikan pengalaman berharga apa yang Bapak Ibu petik ya atau dapatkan setelah Bapak Ibu mengembangkan media. Nah, ini uraian ini menjadi satu kesatuan Bapak Ibu ya. Jadi dalam studi kasus nanti Bapak Ibu menguraikan dari masalah apa yang Bapak Ibu hadapi, kemudian strategi apa yang Bapak Ibu kembangkan, hasilnya bagaimana, dan pengalaman berharga apa yang Bapak Ibu bisa bagi begitu ya kepada pembaca, terutama penguji. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menargetkan baik dan baik sekali tentunya begitu ya, Bapak Ibu bisa melihat untuk dapat nilai atau skor 6, 7, 8, 9, 10, Bapak Ibu harus jelas ya. Misalnya di hasil dari penerapan media, Bapak Ibu harus mengemukakan bentuk keberhasilannya ya. Kemudian bukti pendukungnya ya, seperti tadi persentasenya kah, dan apakah logis atau tidak ya, apakah sesuai dengan masalah atau tidak. Jangan-jangan yang diatasi justru masalah yang lain ya gitu ya, di luar dari masalah yang Bapak Ibu tuliskan di awal ya. Dan untuk mendapatkan nilai baik sekali tentu saja ini harus benar-benar lengkap ya. Jadi bentuk keberhasilannya, kemudian bentuk pendukungnya sangat jelas begitu ya, dan sangat masuk akal. Nah, ini meyakinkan penguji untuk memberikan nilai baik atau baik sekali. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menuliskan satu kalimat saja ya untuk setiap eh, kategorinya gitu ya, tentu saja ini akan mempersulit ya penguji untuk memberikan nilai yang baik begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa disusun kerangkanya, setidaknya kerangkanya Bapak Ibu ya. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu menghafalnya, tapi kerangkanya. Oh, misalnya kalau masalahnya yang muncul adalah media, oh saya siapkan masalah siswanya seperti ini, media yang saya kembangkan begini, keberhasilannya bagaimana. Itu Bapak Ibu saya sarankan buat kerangka untuk setiap konteks ini ya. Keempat konteks ini Bapak Ibu buatkan kerangka. Jadi baik untuk media, lembar kerja peserta didik, strategi, dan penilaian. Bapak Ibu buat kerangkanya sehingga nanti pada saat ujian, Bapak Ibu tinggal mengembangkan ya dari kerangka yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, begitu ya. Jadi karena 30 menit itu tidak lama Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya kertas kosong ya, tidak ada yang tidak dipersiapkan, Bapak Ibu akan kehabisan waktu untuk mengetik. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyusun kerangkanya, ya mempersiapkan 4 konteks ini, ya Bapak Ibu bisa lancar dalam waktu 30 menit itu ya. Oke, nah ini contoh lain di LKPD, saya rasa sama konteksnya begitu ya. Jadi tidak kurang lebih yang untuk mendapatkan nilai baik dan baik sekali itu harus jelas ya bukti-bukti dukungnya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini menjadi catatan penting untuk penilaian studi kasus. Yang pertama, selalu akan dimulai dari masalah yang pernah Bapak Ibu hadapi ya. Kemudian bagaimana menanganinya, kemudian bagaimana keberhasilannya, dan pengalaman yang dipetik seperti apa. Ya, jadi Bapak Ibu silakan deskripsikan dengan waktu 30 menit ya untuk keseluruhannya. Satu saja tidak terisi, satu komponen saja tidak terisi, maka penguji akan tidak mampu untuk memberikan nilai yang baik Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu setiap uraiannya ya harus bermuatan 4 komponen ini. Jadi yang saya ingatkan lagi, masalah yang pernah dihadapi, bagaimana menanganinya, bagaimana keberhasilannya, dan pengalaman apa yang dipetik, begitu ya. Jadi kalau lengkap semuanya, maka penguji akan bisa memberikan penilaian. Ya, jadi Bapak Ibu diuraikan secara naratif, begitu ya. Biasanya memberikan kode 1 uraian, 2 uraian, 3 uraian, 4 uraian. Nanti penguji akan bisa memilah sendiri, begitu ya. Dan nanti penguji akan selalu menilai sesuai dengan rubrik seperti yang tadi diperlihatkan ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menuliskan studi kasus dengan waktu yang tersedia. Jadi ini merupakan kami menyadari Bapak Ibu sudah mengerjakan tes selama 2 jam begitu ya. Nah, jadi dengan persiapan yang matang Bapak Ibu bisa melanjutkan sedikit lagi 30 menit lagi untuk menuliskan studi kasus ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan baik ya, baik itu tes objektif maupun tes subjektifnya ya. Jika ada hal yang kurang dipahami atau perlu dikonfirmasi, mungkin sebentar bisa dibuka untuk sesi diskusi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator.